Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriliana Saflasabila dari kelas 10-3. Saya ingin memenuhi tugas kimia, yaitu menjelaskan tentang struktur atom. Baik, kita mulai untuk penjelasannya. Di sini kita bisa melihat materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penentuan konfigurasi elektron oleh Niels Bohr. Lalu yang kedua ada penentuan keempat bilangan dan letak golongan serta periode unsur golongan A. Lalu ada penentuan keempat bilangan dan letak golongan serta periode unsur golongan B. Oke, kita mulai langsung untuk contoh soalnya. Soal pertama, kita lihat di sini adalah tentukan konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr. Kita bisa melihat ini adalah atom arsenik dengan nomor atom 33. Di sini kita menggunakan rumus KLM ya, yang dimana K, L, M, dan N. K-nya itu maksimal elektronnya adalah 2, L itu 8, M-nya 18, dan yang N itu maksimalnya adalah 32. Jadi untuk mencari nomor atomnya ini, kita harus menjumlahkan angka-angka maksimal dari elektronnya itu hingga menghasilkan angka 32. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari huruf K. K-nya itu 2. Lalu 2 kita tambah dengan 8, itu hasilnya adalah 10. Lalu kita tambah lagi dengan 18, itu maka hasilnya ada 28. Dan untuk dari 28 ke 33, itu kita membutuhkan 5. Jadi untuk N-nya kita tidak perlu menulis 32, kita cukup tulis dengan angka 5. Karena 32 itu adalah jumlah maksimal untuk elektronnya. Jadi agar ini hasilnya adalah 33, maka kita cukup mengubahnya menjadi 5. Dan di sini angka 5 adalah sebuah elektron valensi. Dan dari elektron valensi ini kita bisa menentukan golongannya, yaitu golongan 5A. Lanjut soal nomor 2. Di sini ada pertanyaan, tentukan keempat bilangan kuantum dari atom di atas beserta golongan dan juga periodenya. Di sini ada atom sulfur dengan nomor atomnya adalah 16. Cara menentukan bilangan kuantum ini sendiri itu ada yang pertama itu S. Lalu kita bisa mengulangi itunya setiap 2 kali. Jadi karena untuk huruf-hurufnya itu ada SPDF, berbeda dengan sebelumnya adalah KLMN, sekarang adalah SPDF. Jadi kita ulang ya. Pertama kita tulis S 1 kali saja, lalu kita di sini tulis S lagi, terus P, jadi untuk huruf S itu dia akan dimulai dari angka 1. Jadi kita bisa tulis di sini 1, lalu 2. Bilangan kuantum yang P kita mulai dari angka 2. Kita di sini bisa tulis 2, 3. Untuk bilangan kuantum yang bagian D. Untuk bagian D kita mulai dari angka 3. Jadi kita bisa tulis di sini 3. Untuk F kita mulai dari angka 4 ya. Jadi di sini bisa tulis 4 dan yang di sini kita tulis 5. Lalu kita bisa tentukan juga untuk angka pangkat di bagian atasnya. Bagian atas pangkatnya itu kita tulis dengan nilai maksimal dari masing-masing bilangan ini. Untuk yang S itu maksimal elektronnya adalah 2. Lalu untuk yang P itu maksimal elektronnya itu adalah 6. Jadi kita bisa tulis di sini 6. Lalu lanjut kita ke bagian yang D. Untuk yang D itu maksimal elektronnya adalah 10. Jadi kita bisa tulis di sini 10. Dan yang terakhir itu adalah bagian F. Untuk bagian yang F maksimal elektronnya itu sendiri itu adalah 14. Kita tulis yang F itu 14 ya. Ditanya di sini adalah menentukan keempat bilangan kuantum dari bagian atom di atas. Di sini kita bisa melihat kalau bagian atomnya itu adalah 16. Jadi kita tambah-tambahkan ya. Mulai dari depan, kita tambahkannya itu bagian pangkatnya, bukan bagian huruf yang, bukan bagian angka yang di depannya. Oke, kita tambahkan 2 tambah 2 itu 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 2 12 dan 12 tambah 6 adalah 18. Karena di sini bilangannya hanya sampai 16, maka kita bisa ubah 6 ini agar menjadi 16 saja bukan 18. Jadi kita ubah di sini ya. Di sini pangkatnya menjadi 4.
Dan ini nggak usah, berarti sisanya tidak diperlukan lagi. Oke, kita coret saja. Lalu habis itu kita bisa menentukan keempat kuantum-kuantumnya. Yang pertama itu adalah N. Bagian N. Yang N itu bisa disebut dengan kuantum utama. Kuantum utama dari ini adalah angka 3. Di sini kita bisa melihat angka terakhir dari angka-angka ini. Kuantum utamanya maka adalah 3. Lalu kita lanjutkan untuk L. L itu adalah kuantum azimut. Apa sih kuantum azimut itu? Kuantum azimut itu adalah tergantung dari hurufnya. Kita di sini bisa lihat ya, S, P, D, dan F. Untuk S sendiri kuantum azimutnya itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Karena di sini kita lihat angka huruf terakhirnya adalah P, maka kuantum azimutnya adalah 1. Kita di sini tulis 1. Lanjut kita ada kuantum magnetik. Dan apa sih kuantum magnetik itu? Kuantum magnetik itu juga sama seperti kuantum azimut. Kita perlu hafal nih untuk kotak-kotaknya. Satu-satu dulu deh. Untuk yang S itu kotaknya hanya 1 dengan angka 0. Lalu untuk P, dia kotaknya ada 3. 1, 2, 3, 0, plus 1, dan min 1. Habis itu D, itu ada kotaknya 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Tengahnya 0, plus 1, plus 2, min 1, dan min 2. Dan yang terakhir itu adalah F, yang dimana kotaknya itu ada berjumlah 7. Jadi jumlah kotak-kotak ini merupakan kelipatan dari bilangan ganjil ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini, karena kuantum azimutnya itu adalah P, maka kita bisa melihat bahwa kotaknya itu berjumlah 3. Jadi kita gambar di sini 1, 2, 3. Dan untuk mengetahui jumlah magnetiknya, kita bisa menentukan dari garis-garisnya. Untuk menentukan garis-garisnya, kita akan garis-garis seperti ini ya. Itu kita tentukan dengan cara melihat pangkat di atas sebelah sini yang sudah aku lingkari ya. Itu ada berjumlah 4. Dan cara mengisinya itu kita harus memulai dari garis yang menghadap atas. Mulai 1, 2, 3, dan setelah penuh baru kita mulai yang angka berapa? 4. Maka di sini kita bisa mendapatkan kuantum magnetiknya adalah min 1. Dan yang terakhir itu adalah kuantum spin. Kuantum spin itu gimana sih? Kuantum spin itu bisa kita dapatkan melalui melihat garis-garis yang kita buat di kuantum magnetik. Untuk yang menghadap atas, maka kuantum spinnya adalah plus setengah, dan yang menghadap bawah, kuantum magnetiknya adalah min setengah. Kita bisa lihat ya, untuk garis yang terakhir itu menghadap ke bawah, yang berarti kuantum spinnya adalah min setengah. Oke, seperti itu. Lalu kita di sini juga ditanya nih, tentukan juga golongan dan juga periodenya. Nah, untuk menentukan periode itu, tentunya kita harus melihat angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi. Angka terakhir yang kita dapatkan itu adalah 3. Dan tapi di sini kita tidak melihat angka terakhirnya, melainkan kita akan melihat angka terbesar dari angka-angka yang sudah kita dapatkan ini. Dan di sini angka terbesarnya adalah 3. Maka periodenya itu adalah periode 3. Untuk menentukan golongan, kita harus melihat pangkatnya. Kita akan menjumlahkan pangkat yang kita dapatkan terakhir itu dengan pangkat S terdekat. Lalu gimana kalau misalkan pangkat terakhir adalah S? Kalau pangkat terakhir adalah S, berarti kalian tidak perlu menjumlahkannya lagi. Kita cukup langsung menaruh pangkat tersebut. Jadi kita tambah ya di sini P ditambah pangkatnya P ditambah pangkatnya S. 4 ditambah 2 adalah 6. Nah, karena di sini untuk golongan A atau B-nya kita menentukan dengan melihat hurufnya. Untuk huruf S dan P, maka golongannya adalah A, lalu golongannya yang D itu adalah golongan B. Maka di sini bisa kita tentukan bahwa ini adalah golongan 6A. Selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Ini masih sama dengan tipe soal yang sebelumnya, hanya saja berbeda di nomor atomnya. Di sini nomor atomnya adalah 29, artinya kita harus menambahkan pangkat-pangkat ini menjadi angka 29. Kita mulai tambahkan ya. Di sini adalah 2 tambah 2 itu 4. Dan 20 tambah 10 adalah 30. Namun karena di sini diminta nomor atomnya hanya sampai 29, maka kita bisa mengubah angka 10 ini menjadi angka 9. Di sini kita tulis 9. Kenapa diubah jadi 9? Agar total dari semua pangkat ini adalah 29. Angka selanjutnya ini berarti tidak dipedulikan lagi ya. Kita coret saja. Lanjut kita akan menentukan kuantum-kuantumnya. Yang pertama itu adalah kuantum utama. Di sini kita bisa lihat kuantum utamanya adalah angka 3. Lalu untuk kuantum azimutnya, untuk huruf D kita bisa lihat di soal sebelumnya.
D itu ada kuantum azimutnya adalah 2. Kita bisa tulis di sini sebagai angka 2. Lalu ke kuantum magnetik, untuk kotaknya itu kita bisa lihat kotaknya di sini adalah ini ya, yang dikotakin itu adalah angka 5. Jadi kita bisa gambar di sini 5 kotak. Oke, kita lihat di sini pangkatnya 9. Kita coba masukkan ke dalam kotak ini ya, garis-garis ya. 1. Bisa kita lihat di sini garisnya berhenti di angka +1. Maka untuk kuantum magnetiknya adalah +1. Dan yang terakhir itu adalah kuantum spin. Di sini bisa kita lihat garis terakhirnya adalah menurun. Yang berarti kuantum spinnya adalah -1/2. Oke, lanjut kita akan menentukan golongan dan juga periodenya. Kita mulai dari periode. Ingat, periode itu adalah angka terbesar di antara bilangan yang sudah kita dapat. Di sini angka terbesarnya bukan yang paling terakhir, tapi di sini ada angka 4. Berarti periodenya adalah 4, bukan 3. Lalu lanjut, untuk golongan, kita akan menambahkan ini dengan S terdekat, pangkat S terdekat. Kita bisa lihat di sini 9, dan kita akan menambahkannya dengan 2, dan hasilnya adalah 11. Tentunya golongan itu hanya sampai 8, jadi kita tidak bisa menuliskan dengan angka 11A atau 11B. Jadi kita akan menuliskan dengan 1B. Jadi untuk angka seperti 9 dan 10 itu dia akan memasukkan golongan ke 8B, untuk angka 10 ke 1B, dan 12 ke 2B. Seperti itu. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.